Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata darussalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci ini bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan sejarah perjuangan Islam. Di antara peristiwa penting Ramadan adalah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Tepatnya pada tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian. Beliau adalah wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang pertama yang mengorbankan seluruh hidupnya demi tegaknya Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengingatkan kita bahwa pengorbanan adalah bagian daripada keimanan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khadijah adalah wanita mulia, kaya dan terpandang. Namun ketika wahyu pertama turun, ia tidak ragu sedikit pun. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung silaturahim, menolong orang-orang lemah, dan membantu orang yang membutuhkan. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Inilah bukti iman sejati. Percaya ketika orang lain ragu, mendukung ketika orang lain menjauh. Inilah bukti iman sejati. Percaya di saat ketika orang lain ragu dan mendukung ketika orang lain menjauh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Khadijah telah menolong agama Allah dengan harta, jiwa dan cintanya. Maka Allah menolongnya dengan kemuliaan yang abadi. Pada masa pemboikotan di Syi'ab Abi Thalib, Khadijah ikut merasakan penderitaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia yang dahulu hidup dalam kemewahan, kini hidup dalam kekurangan. Bahkan sering mereka menahan lapar, namun ia tetap sabar. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan diberi pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih, malaikat Jibril datang dan berkata,
Wahai Rasulullah, sampaikan salam kepada Khadijah dari Tuhannya dan dariku. Dan kabarkan kepadanya rumah di surga dari mutiara yang tidak ada kelelahan dan kesedihan di dalamnya. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor 2432. Pemirsa yang dirahmati Allah, bayangkan Allah langsung mengirim salam kepada Khadijah. Ini menunjukkan betapa besar kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tahun ke-10 kenabian menjadi saksi wafatnya Khadijah. Tubuhnya telah lemah. Setelah bertahun-tahun menanggung penderitaan, namun imannya tetap kuat. Ia wafat dalam keadaan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Amul Hazan atau tahun kesedihan, karena beliau kehilangan pendamping setiap perjuangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Khadijah. Beliau bersabda, "Aku diberi rizki untuk mencintainya." Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada orang soleh adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah bukan hanya istri, tetapi sahabat perjuangan yang menguatkan dakwah. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada orang soleh adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah bukan hanya sekedar istri, tetapi sahabat perjuangan yang menguatkan dakwah dalam Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaih." Di antara orang-orang beriman ada yang menempati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah adalah contoh nyata dari ayat ini. Ia menempati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sampai akhir hayat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khadijah mengajarkan bahwa Ramadan bukan hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang pengorbanan untuk agama. Ia mengorbankan hartanya untuk Islam. Ia mengorbankan kenyamanannya untuk Islam. Ia mengorbankan hidupnya untuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kehidupan abadi di dalam surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran penting bagi kita adalah bahwa kemuliaan tidak diukur dari kekayaan dunia, tetapi dari pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah wafat tanpa kemewahan dunia, tetapi Allah menyiapkan istana surga untuknya. Inilah janji Allah di dalam Al-Quranul Karim, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum meneladani Siti Khadijah, memperkuat iman, memperbanyak pengorbanan, dan meningkatkan keikhlasan. Mungkin kita tidak memiliki harta sebanyak Khadijah, tetapi kita memiliki niat,
doa dan amal. Allah melihat keikhlasan, bukan jumlahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah meridhai Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, dan semoga kita semua mampu meneladani iman, kesabaran, dan pengorbanannya. Semoga Ramadan ini menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dihimpun bersama-sama orang soleh di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.